Halo, kita bertemu lagi dalam pembelajaran online di semester 2 ini. Bertemu lagi dengan Ibu Nuri Budayanti. Masih ingat kan? Guru bimbingan konseling kalian. Baiklah, untuk siswaku kelas 9, kita akan mulai lagi dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana kita belajar di sini tentang bagaimana cara belajar yang efektif di saat pandemi COVID-19. Dikarenakan pada semester yang pertama kalian belum efektif untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Baiklah anak-anak, di saat pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan bagi kita semua, seluruh masyarakat dunia. Hampir semua kalangan harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan segala keterbatasannya. Jadi, mau tidak mau kita harus bisa mengikuti aturan di saat pandemi COVID-19 ini. Belajar online di masa pandemi adalah suatu solusi yang terbaik yang harus kamu ikuti. Pembelajaran jarak jauh atau yang sering disingkat dengan PJJ berbasis internet tidak lagi dilakukan di dalam kelas, tapi di rumah saja. Kalian masih bisa belajar menggunakan berbagai aplikasi belajar online seperti WA, Classroom, Google Team, ataupun aplikasi yang lain yang diberikan oleh gurumu. Masalah yang sering muncul selama belajar online ini banyak sekali. Ada beberapa masalah yang timbul di dalam pembelajaran online ini. Masalah yang muncul selama belajar online ini adalah yang pertama, tentang akses internetnya. Yang kedua, sulit untuk memahami materi. Dan yang ketiga, ada rasa malas dan tidak berkonsentrasi. Yang pertama, akses internet ini merupakan salah satu kendala yang cukup banyak kamu alami ketika melakukan online. Di daerah tidak ada sinyal. Pembelajaran kota yang mungkin orang tuamu hanya pas-pasan, apalagi di saat pandemi seperti ini. Ini juga merupakan satu kendala bagi kalian. Kemudian yang kedua, yaitu sulit memahami materi. Akibat dari belajar online ini adalah kalian sulit untuk memahami materi yang diberikan gurumu melalui aplikasi internet. Bertatap muka pun kadang kalian tidak paham, apalagi jika belajar yang dilakukan dengan sistem online. Maka kalian sering mengeluh, sering tidak mengerjakan tugas, ataupun sering tidak memperhatikan. Maka dari itu kalian harus berinisiatif belajar mandiri dan juga mencari sumber-sumber lain dari internet agar dapat menambah pemahaman kalian terhadap materi-materi yang akan diajarkan atau diberikan oleh guru kalian. Yang ketiga, yaitu rasa malas dan sulit berkonsentrasi. Belajar secara online justru terkadang membuat kalian semakin malas dan akan mengakibatkan kalian sulit untuk berkonsentrasi dan pusing dengan tugas-tugas yang diberikan, membuat waktu bermain gawe akan lebih banyak.
Mari kita belajar untuk mengatasi kendala-kendala yang di atas tadi. Belajar secara daring memang memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Kalian dituntut agar memiliki komitmen untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah dan harus belajar memperhatikan, belajar untuk berdiri sendiri dengan bimbingan orang tua kalian. Setelah itu, pembelajaran secara daring ini memiliki banyak tantangan. Kalian juga harus dituntut melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh gurumu, seperti tatap muka. Sesuai dengan tatap muka. Jadi ketika ada tugas, kalian langsung mengerjakan, kalian kirim sesuai dengan waktu yang memang diberikan oleh guru kalian. Perangkat teknologi tentunya juga harus kalian persiapkan, seperti smartphone, yaitu HP. Kalau memang kalian tidak mempunyai, belum mempunyai, memang dari orang tua pinjam. Kemudian ada laptop, dan yang ketiga jaringan internet. Lalu bagaimana ya caranya agar pembelajaran secara daring ini dapat dilakukan secara efektif? Yuk, ikuti beberapa tips berikut ini. Yang pertama, tips cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu kelola waktu dengan baik. Menyiapkan ruangan yang nyaman, ciptakan suasana yang tenang, siapkan perangkat yang dibutuhkan, menyiapkan materi untuk tugas. Kemudian yang keenam adalah komunikasi dengan guru dan teman belajar. Jaga kebersihan. Berhenti saat kamu lelah. Tulis ulang materi pelajaran. Olahraga ringan dan banyak minum. Tidur cukup dan tidak begadang. Mari kita lihat tip-tip belajar efektif di saat pandemi merambak di belahan dunia ini. Apa saja ya tipnya? 1. Kelola waktu dengan baik. Atur belajar kamu agar tidak mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Komitmen pengerjaan tugas tentunya akan lebih mudah dilakukan karena guru sudah memberikan batas-batas waktu untuk mengerjakan. Yang kedua, siapkan ruangan yang nyaman. Tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus loh. Kamu bisa mencari tempat seperti sudut rumah atau kamar tamu yang rapi, atau kalian bisa mendekor area meja belajar sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajar kamu. Ruangan yang menarik akan menambah mood untuk kalian belajar. Oke, yang ketiga, siapkan suasana yang tenang. Beritahu keluargamu di rumah kalau kalian lagi belajar ya, atau mengerjakan tugas. Karena kalian perlu suasana yang tenang. Bagi kamu yang punya adik kecil, hindari suara-suara itu yang dapat mengganggu konsentrasi kalian. Yang keempat, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Persiapan device dan koneksi internet minimal 5 menit sebelum PJJ dimulai. Ini mengingat jika menemui kendala, kamu bisa melaporkan, terutama untuk
kalian. Yang kelima, menyiapkan materi untuk tugas. Materi yang diberikan sesuai dengan mapel yang diberikan guru, dan guru selalu memberikan pembelajaran yang up to date sehingga kamu terhindar dari ketinggalan pelajaran apabila kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang keenam, komunikasi dengan guru dan teman belajar itu sangat dibutuhkan. Meskipun kamu belajar jarak jauh dengan guru, bukan berarti kamu bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Ingat loh, komunikasi dengan guru itu perlu karena kamu masih membutuhkan guru untuk bertanya. Bisa di chat grup, WA, atau untuk membahas belajar kalian dengan teman belajar. Ketujuh, jagalah kebersihan. Di saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan merupakan salah satu hal yang penting. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan tidak lupa membersihkan perangkat belajar kalian baik smartphone maupun laptop secara berkala. Stay clean. Yang kedelapan, berhentilah saat lelah. Belajar online untuk waktu yang lama akan membuat cepat lelah. Hal ini wajar terjadi terutama pada penglihatan yang terlalu lama melihat layar. Jadi tidak usah memaksakan diri ya ketika kalian sudah lelah untuk mengerjakan tugas. Beristirahatlah sebentar di waktu yang lebih longgar. Kemudian yang kesembilan, tulis ulang materi pelajaran. Menulis ulang sebuah materi pelajaran akan mudah untuk mengingat informasi yang diterima. Cukup siapkan buku catatan dan tulis poin-poin yang sudah dipelajari dalam waktu 1 hari. Jadi kalian bisa mengerjakan tugas itu. Kemudian yang ke-10, nah ini perlu sekali, olahraga ringan dan banyak minum. Karena tubuh juga harus mendapatkan asupan oksigen yang cukup di rumah. Hampir semua aktivitas dilakukan sambil duduk. Hal ini membuat sendi dan tulang harus banyak gerak. Oksigen yang dipompa jantung saat berolahraga membuat otak lebih responsif menerima informasi dari materi pelajaran. Yang ke-11, tidur cukup dan tidak begadang. Tubuh kalian perlu istirahat walau di rumah. Kemudian kurangi untuk begadang, jaga kesehatan kalian. Jangan terlalu banyak begadang pada waktu malam sehingga pagi kalian memerlukan tidur. Waktu itu adalah kalian membuat tugas. Nah, oke, beberapa tips belajar online ini yang bisa kamu lakukan agar belajar kamu juga lebih maksimal. Untuk itu perlu kalian memahami tip-tip di atas. Terima kasih baik para siswa. Walaupun dengar keadaan di tengah pandemi, kita harus semangat untuk mencapai cita-cita demi masa depan kita semangat. Terima kasih kalian telah konsentrasi melihat video ini. Terima kasih anak-anak.